itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Hai hai. Hai. Kak Iren, apa kabar? Lagi di mana? Di Jakarta? Lagi di Jakarta, lagi di rumah kok ini sekarang. Oke, di sini baru aja hujan, terus udah terang lagi. Oke. Di sini Stabil masih ya. terang-terang aja sih. Kita tunggu invite narasumber dulu ya. Hai teman-teman, selamat bergabung. Kita lagi tes sih, kalau misalnya semuanya lancar, mungkin kita langsung lanjut nanti live ya. Yang belum follow mungkin bisa di-follow dulu kali ya. Atau bisa juga di-share nih live-nya ke komunitas atau ke grup dinas-dinas. Bebas. Karena temanya hari ini lumayan bikin penasaran sih sebenarnya. Bener. Ya. Jadi kita lagi coba invite dulu bapak-bapak narasumber kita jauh-jauh dari Provinsi Maluku. Halo Katora, ya ampun. Makasih loh udah mau ikut live-nya. Itu ada temanku, Kak. Itu les apa? Diving ya? Kenapa? Diving ya? Enggak, ini ada teman. Ada Tora namanya. Tora Sudiro. Hai. Hai, Dr. Staycation. Yang baru gabung. Rame ya hari ini ya? Hai. Mungkin weekendnya pada di rumah ya, belum karena kemana-mana kali ya. Pada mager. Hai. Travel Journey Indonesia. Hai Katora. Hai Nyonggalang, pada dari mana nih semuanya? Bisa tulis di komen biar kita bisa say hi. Bener. Mungkin disapa dari kota mana. Hari ini kita spesial karena selain kepala dinas, kita juga bakal ngobrol sama raja loh. King. Iya loh, beneran. gila. Raja dalam dunia nyata, beneran. Iya loh, aku sampai, ya ampun, raja loh di Indonesia. Raja loh. Ya ampun. Sayangnya Bapak Rajanya belum bisa gabungin dari tadi. Iya. Coba ya. Ditunggu ya, guys. Nagekeo, ada Ambon juga. Ayo yang Ambon bisa di-share ke teman-temannya yang mau nonton live ini. Karena kita bakal ngobrol banyak nih hari ini. Nih ada yang dari NTT, Nyonggalang ada yang Halo, dari NTT. Papua, Fak, Salim Mayor, Wow. hai. Dari Solo, Nagekeo, Ambon, Rutung. Katanya, Bapak iya nih di kasur Bapak. aja jam 12 baru ngayap. Oke, siap. Berarti ikutin live-nya sampai habis dulu ya, Kak, berarti. Iya, tinggal hidupin aja handphonenya sampai 1 jam doang kok. Kita coba lagi. Kak Iren sibuk apa nih akhir-akhir ini? Traveling ya? Iya, kemarin baru turun gunung sih. Dari mana? Gunung Lawu kemarin. Oh, gimana? Seru nggak? Seru. Wah, rame-rame ya? Iya, rame-rame. Perginya jalan darat. Pulangnya jalan darat juga sih, naik mobil. Tapi seru kok, seru. Seru banget ya. Tuh diajakin ke NTT tuh Kak Iren. Sama Iya, Travel Journey Indonesia. Yuk, kapan-kapan kita juga kayaknya mungkin bisa ke NTT lagi ya, Kak. Amin ya. Bener. Ada yang tanya tuh, Kak Riko. Apa? Kakak boleh di-share dong apa saja sih kontribusi nyata dari Ajang API untuk perkembangan suatu destinasi selain lebih dikenal luas, katanya. Wow, Kak Iren silahkan. Waduh, kayak pertanyaan ini ya, langsung. Pertama kan pertanyaan jebakan kayaknya. Iya.
Kenapa ya Bapak Raja dan Bapak Kadis? Mungkin di sana lagi ada kendala jaringan juga kali ya? Iya kali ya, agak susah sinyal kali ya. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi ya, pasti kalau lebih dikenal itu pasti banget ya Kariko. Apalagi tuh kemarin kan 2 tahun terakhir kan masih pandemi ya. Jadi tuh menurut aku sih API Award ini tuh jadi ajang promosi juga untuk pariwisata yang masuk jadi nominasi gitu ya. Walaupun misalnya kita belum bisa datang ke sana gitu, tapi at least tuh udah ada di otak kita gitu kan, kayak wah ada misalnya ada Sagu Negeri Ruteng nih di Ambon gitu. Jadi kita tuh udah menambah wawasan kita juga kan ya. Bisa juga jadi bucket list kita gitu kan, kalau misalnya next time kita bakal mau ke Ambon atau ke Papua atau ke Sumatera gitu kan, kita jadi lebih banyak apa ya, bucket list sih sebenarnya, nggak cuma yang itu aja menurut aku. Dan pasti selain dikenal luas ya daerahnya ya bisa semakin ramai juga sih ya sebenarnya. Kayak yang kemarin di Fatum Nasi itu kan juga jadi lebih ramai ya sebenarnya. Dan selain itu juga pembangunan di wisatanya juga sih sebenarnya, karena kan udah mulai dikenal, jadi lebih apa ya, lebih diperhatiin lah gitu, biar pengunjung yang datang juga lebih nyaman kayak gitu. Iya, sebenarnya selain generalnya, sebenarnya kan goal akhir dari promosi wisata di daerah kan sebenarnya biar seluruh masyarakat Indonesia tahu gitu bahwa ternyata ada loh surga tersembunyi di sini, ada loh wisata ekowisata di sini, ada loh wisata adventure tersembunyi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau secara ininya, simpelnya, sederhananya, bahkan sebenarnya ternyata saya juga baru tahu setelah beberapa tahun API, banyak juga dari daerah itu malah nggak tahu ada destinasi bahwa di kotanya ada itu ya. Iya, jadi ini kayak semacam apa ya, exposure juga sebenarnya untuk daerah tersendiri itu, daerah tersebut, untuk mereka jadinya oh ternyata ada ya di kabupaten saya wisata seperti ini. Jadi lebih ke exposure dan pengenalan sih sebenarnya. Terus bisa juga dibilang kayak kalau misalkan kita kan sering diundang tuh kayak ke daerah, terus kita bertemu sama Pemda di sana, mereka bercerita tentang kekurangannya ini tips-tipsnya apa nih. Jadi ternyata di daerah juga masih banyak sumber daya yang mereka butuhin, referensi bagaimana wisata yang sehat, bagaimana wisata yang modern seperti itu. Jadi kita bukan cuma sekedar berkunjung aja ke daerahnya, tapi kita kayak ngasih beberapa ilmu yang kita punya lah di dunia pariwisata. Bagaimana mengembangkan, bagaimana biar engage juga di media sosial agar orang tahu bahwa satu destinasi di daerah itu ternyata bagus, menarik, dan layak untuk dikunjungi gitu. Betul. Tadinya juga ada kan ya, misal satu destinasi yang dia nggak punya sosial media, terus karena ada tahu nih ada API Award ini, mereka jadi bikin sosial media ya untuk wisata mereka, karena kan kita nggak bisa pungkiri lah bahwa sosial media sekarang penyebarannya juga lebih cepat gitu kan. Benar. Wow, lumayan rame ya. Ini kita sapa-sapa satu. Halo semuanya. Hai semuanya. Thank you sudah gabung. Iya. Kita masih coba nih sebenarnya. Sebenarnya kita belum mulai sih Kak. Kita baru ngobrol-ngobrol ya sebenarnya. Live-nya itu mulai jam 10 ya, gengs. Iya, tapi seru. Tadi kita terima kasih pertanyaannya. Nah, ini Bapak ini sudah bergabung sama kita. Ada Bapak bareng. Reza. Halo Bapak. Halo Pak Reza dan Pak Riko. Sama nih namanya. Pak Reza sama Pak Riko di satu. Iya, bareng ya. Kita satu lokasi. Oke, seru nih. Oke. Seru. Ya. Gimana Pak di sana, aman? Sinyalnya oke? Aman, sinyal untuk sementara aman. Mudah-mudahan aman seterusnya. Iya, semoga lancar ya. Ya. Iya. Oke, kayaknya karena sudah suara kita oke. Kita langsung mulai aja kali ya. Iya, suaranya aman Pak. Iya, kayaknya mulai ya, aja kali ya langsung ya. Oke, siap kalau gitu. Saya buka dulu. Halo, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di Travel Talk API Awards tahun 2012. Sekarang sudah Juli. Selamat datang di bulan Juli. Selamat bergabung bersama kami di sini. Dan hari ini kita akan ngobrol dan kita akan terbang secara virtual ya ke salah satu provinsi yang saya belum pernah ke sana, tapi saya cinta banget sama provinsi ini. Yaitu provinsi Maluku, dan kita bakal jalan-jalan virtual
ke kota Ambon. Nah, hari ini kita akan bergabung juga dengan honorary guest kita atau teman-teman dari Ambon, terutama juga yang ada di dinas-dinasan yang bergabung. Terima kasih. Kalau gitu langsung aja, hari ini kita bakal temanya adalah Sagu Negeri Rutong, ekowisata berbasis adat. Ini menarik karena kita bakal bahas ekowisatanya, tapi ada juga di sana sagu, yang mana adalah makanan gitu ya. Jadi kita bakal bahas nanti. Saya mau perkenalan dulu teman saya, ada Kak Iren, yaitu... Hai semuanya. Kak Iren juga bakal ngebantu aku untuk ngobrol-ngobrol di sini, ngasih pertanyaan, dan berdialog lah dengan bintang tamu kita hari ini. Yang pertama saya mau kenalin dulu, jauh-jauh dari kota Ambon, ada namanya yang sama dengan nama saya, Bapak Riko Hayat. Selamat siang Pak Riko. Pak Riko adalah Kepala Dinas. Ya, Pak Riko adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Ya. Kemudian terima kasih Bapak sudah bergabung. Yang kedua ada Bapak Reza Valdo Mas Paitela, yaitu Raja Negeri Rutong. Wow. Atau King kita bilang sama Kak Iren. Ini yang tadi Halo, kita Bapak, cerita ya, siang. ada raja loh guys. Iya, ada raja. Kita bakal ngobrol sama Bapak Raja nanti, atau mungkin Tuan Raja kali ya. Nanti kita akan bahas banyak. Tapi kita mau ngingetin dulu bahwa teman-teman bisa kasih pertanyaan ke kita. 1 jam ke depan kita bakal ngobrol lagi seperti tema kita hari ini, Sagu Negeri Rutong. Pantangin aja, dan kita juga akan nanti ngasih giveaway, 2 giveaway untuk kalian yang bergabung hari ini. Dan kita akan kirimkan hadiahnya setelah nanti acara ini atau Travel Talk ini selesai. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung ke Pak Riko dulu. Ya. Pak Riko, saya mau nanya Pak, gimana kondisi pariwisata di Kota Ambon setelah ini border sudah dibuka dan pandemi udah tidak begitu ketat lagi, seperti itu, boleh diceritakan Pak? Oh ya, oke. Makasih Bang Riko untuk kesempatannya, terutama pada siang hari ini kami dari pemerintah Kota Ambon mengucapkan banyak terima kasih buat API Award yang luar biasa sudah memfasilitasi kita untuk bikin Travel Talk di siang hari ini. Saya sehari ini sama dengan Papa Raja, Bung Reza, Mas Paitela. Kita kebetulan satu lokasi di hotel berbintang 3 di Kota Ambon, itu di City Hotel. Kita sekarang bertepatan pas lagi sebelum ini kita lagi ada lunch bareng, saling kita diskusi untuk bicara tentang perkembangan pariwisata, terutama di Rutong. Untuk itu saya perlu menjelaskan pasca COVID-19. Memang pariwisata untuk Kota Ambon itu tetap masih terbuka. Terbuka, tapi paling tidak kita berpatokan pada prokes, protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah nasional maupun daerah. Karena itu yang kita lihat sekarang memang kondisi yang ada dari sekarang ini, apa yang kita lihat wisata-wisata yang ada di Kota Ambon itu berjalan seperti biasa, tetapi itu kita masih dengan aturan prokes untuk sementara gitu, Bang Riko. Baik, menarik. Jadi kalau misalnya di sana itu batasan-batasan udah nggak ada ya Pak? Ya misalnya kayak tanda-tanda kita harus pakai masker di tempat wisata itu udah nggak ada ya? Udah dicabut ya? Ya, memang kan itu kan anjuran Pak Jokowi kalau di tempat terbuka harus tidak perlu masker. Tapi kalau kita masih di ruangan tertutup dan kapasitas banyak, kita masih mengantisipasi dengan masker. Tapi kalau saya dengan Pak Reza sekarang karena kita berdua sendiri di lokasi ruangannya nggak besar, kita nggak pakai masker. Tapi ya paling tidak kita sudah safe, itu. Kita sudah booster paling tidak, sudah mengantisipasi diri, ya kan? Aman ya? Aman. Aman. Pak, Sagu Negeri Rutong ini kan masuk di nominasi API kategori ekowisata ya. Kira-kira bisa diceritain nggak sih Pak, ekowisata berbasis adat, Sagu Negeri Rutong tuh gimana sih? Dilakukan di mana, sama siapa, dan kira-kira ada waktu tertentu nggak sih kayak gitu? Bisa diceritain Pak? Oke, kenapa kita tertarik mengangkat ekowisata yang ada di Rutong? Karena kita tahu Rutong itu merupakan daerah yang berada di Kecamatan Timur Selatan yang pohon sagunya cukup banyak. Karena kalau kita lihat dari sejarah nanti Pak, Bapak Raja menjelaskan secara detail ya, itu dari tahun abad ke-8 ya Pak, ya 9 ya, tahun 800-an itu memang ada satu negeri yang mereka itu ada secara adat itu ada kakak ya di Pulau Seram, dia itu yang membawa tumbuhan mangi-mangi dan sagu itu ditanam di Rutong. Disitulah makanya sagu itu cukup banyak. Cuma karena kita mengangkat ekowisata, karena kita lihat dengan anak zaman milenial sekarang itu sudah makanan pokok daerah ini sudah terlupakan. Untuk itu dengan adanya ajang
API Award 2020 ini kita mengangkat sagu dan itu menjadi ekowisata yang perlu menjadi fokus untuk kita, dan kita akan menjual ini rutong karena dengan potensi sagu yang cukup banyak, karena kita tahu sagu itu merupakan makanan yang punya nutrisi sangat tinggi ya. Untuk itu menarik sekali kita dari dinas sendiri mengangkat rutong ini sebagai satu destinasi untuk ekowisata di negeri rutong, yaitu sagu menjadi komunitas unggulan yang ada di negeri tersebut gitu Mbak. Baik. Kita langsung nanya aja ke Bapak Raja ya. Pak Raja, bisa diceritakan aja langsung Pak sejarah dari ekowisata sagu negeri Rutong ini seperti apa? Kemudian kegiatan apa nih yang bisa dilakukan di sana, terutama yang bisa ditawarkan ke para calon-calon wisatawan yang mau datang ke Ambon begitu? Ya, pertama-tama terima kasih semuanya. Salam dari kota Ambon, yang juga disebut dengan Ambon Manise. Dalam kesempatan siang pagi hari ini, berbicara tentang ekowisata sagu di Rutong ini tidak terlepas daripada yang namanya budaya dan juga adat istiadat daripada negeri Rutong, yang mana di abad ke-9 pada waktu itu orang pertama yang berada di negeri Rutong itu kita sebut dengan moyang dari Matu Waruhu, yang mana pada abad ke-9 itu beliau datang dari Pulau Seram, tepatnya Rumakai, dengan sebuah gosepa yang sangat sederhana untuk menuju ke Rutong. Dan di sanalah beliau membawa pertama kali tanaman sagu tadi untuk ditanam di negeri Rutong. Dan kemudian di abad ke-10 itu dilanjutkan dengan 3 kakak beradik yang juga dengan naik dengan gosepa tadi menuju negeri Rutong, dan akhirnya tiba di pelabuhan negeri Rutong pada hari ini, di mana mereka menanam mange-mange dan juga sagu, yang akhirnya sehingga dari sana hampir per hari ini ada sekitar 21.000 hektar tanaman sagu yang terpapar sepanjang pantai yang ada di negeri Rutong sendiri. Nah, sehingga dengan hal tersebut kita ingin untuk terus melestarikan budaya ataupun tradisi dan juga sejarah ini agar bisa kita berbagi bukan saja pada generasi muda hari ini yang ada di negeri, yang ada di Ambon Maluku, tapi juga kepada Indonesia dan juga internasional tentang sejarah kami, tentang budaya kami, tapi juga tentang potensi alam yang begitu luar biasa di Jazirah Timur Selatan. Menarik, menarik. Wow, itu harus dibuat dalam bentuk buku kali ya, biar bisa, atau mungkin dalam bentuk film pendek kali ya. Iya, aku udah lihat video promosinya, bagus banget loh, Kak Riko. Bagus ya? Iya, iya. Tapi masih penasaran juga sih, maksudnya berbasis adatnya itu bisa lebih dijelasin lagi nggak, Pak? Maksudnya apakah ada orang tertentu yang harus pangkur sagunya, atau bagaimana gitu, atau ada waktu tertentu untuk panen sagunya, seperti itu, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kaitan sagunya ke adatnya ya, atau budayanya? Bagus sekali. Nah, jadi sejarahnya tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi ada cerita pada tahun 1898, pada waktu itu di negeri Rumakai di Seram bagian barat, itu terjadi sebuah katakanlah peperangan antar negeri atau kerajaan di sana dengan negeri Latu. Yang akhirnya pada saat itu Raja Rumakai dan juga masyarakatnya menjadi tawanan, dan akhirnya mereka lari ke Pulau Ambon untuk mendapatkan keadilan daripada proses pengadilan pada waktu itu kepada residen Belanda yang ada di Ambon. Nah, karena mereka adalah harus berlari dari Serang ke Ambon, nah sehingga pada waktu mereka berada di Ambon, mereka dibantu oleh adik-adiknya yang merupakan juga berawal daripada Rumakai. Karena ada cerita bahwa 3 adik-adik yang datang ke Rumakai ke Rutong itu berlatar belakang bernama Kakerisa. Nah, sehingga pada saat di Rutong mereka menjadi keluarga bernama Mas Paitel. Nah, sedangkan yang Korputi menjadi Talahatu, kemudian yang Atapari menjadi Telepari. Dan ini adalah 3 daripada
mata rumah keluarga yang ada di negeri Lutung. Nah, sehingga pada waktu itu kedua raja di tahun 1939 yang dari sisi Lutung adalah bukan kakek saya, Peter Lodewijk Paspaitela, bersama raja daripada Rumakai membuat kesepakatan untuk bagaimana pelestarian daripada adat kedua negeri yang merupakan kakak beradik ini bisa kita jaga untuk turun-temurun ke depan. Nah, sehingga tahun 1941 adalah adat pertama kami yang disebut dengan panas gandum, yaitu sebuah prosesi adat tentang bagaimana tiga kakak beradik ini datang dari Rumakai ke negeri Lutung dengan Gosepa tadi, dengan sampan tadi itu, dan bagaimana mereka melakukan proses adat dengan penanaman mange-mange dan sagu pertama kali di pesisir pantai negeri Lutung, dan bagaimana prosesi adat itu untuk mereka masuk ke dalam negeri, itu setiap 5 tahun kita laksanakan di antara kedua negeri ini. Dan kita lakukan juga semacam sebuah pesta adat, dan terakhir ini kita lakukan di bulan 18 Maret di tahun 2020 yang lalu. Nah, ini merupakan bagaimana kaitan daripada prosesi panas gandum ini yang dikaitkan dengan tiga kakak beradik, sehingga hubungan adik kakak antara kedua negeri ini kita lanjutkan di dalam kegiatan ekowisata tersebut. Wow. Wow, menarik ya. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan sebenarnya sama Bapak Raja nanti ya, termasuk juga baju yang dipakai itu ada ceritanya atau gimana. Tapi saya mau ke Pak Riko dulu. Ini masih berhubungan dengan ekowisata. Nah, Pak Riko, saya mau nanya Pak, dari sekian banyak mungkin calon nominasi untuk kategori ekowisata di Anugerah Pos Indonesia, apa pertimbangan khususnya Pak? Apakah ada nilai yang sangat tinggi dalam sagu rutong ini sehingga diajukan menjadi nominasi di API 2022? Silakan Pak Riko. Ya, kalau saya lihat memang karena mungkin terlalu spesifik ya, karena kita punya potensi sagu ini luar biasa kan. Jadi saya rasa saya sangat optimis, pasti kita akan masuk di dalam 3 besar dan juga mungkin 1 besar. Itu optimis saya, karena saya lihat sangat menarik. Karena apa? Ini sagu ini kan kita sudah kenal dari dulu, apalagi kan sangat terkenal makanan pokok Maluku, ya orang Maluku. Nah, ini rutong ini yang saya tadi bilang, ini cukup banyak sekali pohon sagu. Kalau kita ke sana, yang tadi Bapak Raja sudah menjelaskan, sekian 27 hektar ya Bapak Raja ya, 21 hektar ini luar biasa. Makanya dengan adanya potensi yang ada di Rutong ini kita angkat merupakan ekowisata, karena kita lihat dengan daerah-daerah yang lain potensi yang ada di desa ini, kita bicara desa bukan bicara skop kota Ambon, tapi di desa yang cukup besar punya potensi sagu di situ. Jadi saya rasa dengan ada kita ajukan kategori ini, itu saya berpeluang kita akan pasti memperoleh kalau Tuhan izinkan. Tapi kita tidak kemudian kita akan berupaya melalui medsos, kita akan bergenjot untuk bisa memenuhi apa yang kita targetkan untuk API 2022 ini. Itu Bang Riko, itu mungkin dari saya. Menarik Pak. Kak Iren? Kalau aku ada mau tanya, tadi kayaknya sempat Bapak Raja itu sempat ada mention Gosepa ya. Gosepa itu apa ya Pak? Ya, ya mungkin itu mungkin bahasa simpelnya di Indonesia ini kayak semacam sampan gitu ya. Jadi dibuat daripada kayu ya, tapi sebenarnya itu dari batang-batang sagu sebenarnya. Sehingga dia bisa dari batang sagu. Bisa terapung begitu, dan kemudian dengan apa? Dayung begitu, mereka berjalan dari Pulau Seram ke Pulau Ambon. Dan itu memang kalau bisa dilihat bagaimana acara panas gandum merefleksikan perjalanan napak tilas daripada ketiga kakak beradik ini yang akhirnya memulai negeri Lutung di Pulau Ambon ini, sehingga timbullah 3 mata rumah baru. Dari saya sampaikan tadi, Kakak Risa menjadi Mas Petela, Kor Putih menjadi Talapari, dan Atapani menjadi Talapari tadi. Itu bisa dilihat di YouTube, channel YouTube. Oke. Ini masih berhubungan dengan hal-hal istilah yang kita juga baru dengar gitu ya. Ini dari audiens kita ada yang nanya nih, Bapak Raja, baju yang digunakan, nah sama tadi yang saya pikirkan juga, baju yang digunakan oleh Bapak Raja itu khas negeri Rutong kah? Boleh diceritakan mungkin ada makna tersendiri dengan ornamen yang ada di sana, seperti itu? Ya, jadi ini merupakan baju cele yang memang bagi kami kawasan negeri-negeri adat yang ada di Pulau Maluku ini, Pulau Ambon secara khusus menggunakan baju cele tersebut. Dan ornamen yang ada ini adalah lambang daripada cengkeh dan pala, yang merupakan memang adalah tanaman
yang kita ketahui sangat terkenal di Ambon dan juga di Maluku sebagai tanaman utama yang untuk menghidupi keluarga-keluarga di seluruh negeri, baik di Ambon maupun di Maluku, sehingga ini merefleksikan bagaimana kekayaan daripada sumber daya alam kami di sini. Oke. Baik. Ada yang nanya nih di kolom komen, Kak Riko. Ya. Ekowisata selalu berhubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan ekowisata di sana? Apa ada proses tebang tanam untuk pohon sagunya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Ya. dari teman-teman Regenerasi. Ya, karena ini tadi saya katakan bahwa memang program wisata ekowisata ini terkait dengan adat istiadat dan budaya kita, dan terutama di dalam program pembangunan negeri Lutung ini memang kita dasari dengan pembangunan yang berkelanjutan yang terkait dengan Sustainable Development Goal itu sendiri. Nah, sehingga salah satu program yang kita sebut dengan Lutung Biru, yaitu adalah bagaimana melaksanakan pembangunan dari mulai pesisir pantai kita dan juga laut kita, potensi laut kita, yang dimana adalah sebuah keterpaduan daripada industri perikanan kita, konservasi laut kita, karena kebetulan di Lutung itu ada di pesisir lautnya tadi, ada di mana ikan samandar itu bertelur. Nah, sehingga kita juga melakukan konservasi dan akhirnya akan dilaksanakan pengembangan budidaya daripada ikan samandar. Nah, ketiga, penggabungan daripada program ini juga kita kaitkan dengan ekoturism itu sendiri, di mana hutan sagu merupakan bagian daripada pesisir pantai yang ada di negeri Lutung itu sendiri. Nah, kemudian di dalam bagaimana kita melaksanakan konservasi baik itu laut dan juga tanaman sagu yang ada di pesisir, termasuk juga tanaman yang lainnya, adalah memang di dalam proses daripada kita menanam dan juga memotong, itu kami mengeluarkan sebuah peraturan untuk pemotongannya, penebangan untuk itu diolah adalah bersifat selang-seling. Jadi artinya kalau satu deretan ini dipotong, maka yang sebelahnya ini tidak boleh. Kemudian baru harus kepada deretan selanjutnya. Sementara proses daripada penanaman bibit yang baru itu juga dilaksanakan. Dan yang kedua adalah di dalam konteks pembangunan berkelanjutan tadi adalah bahwa kita menggunakan metodologi pemotongan sagu dan olahannya itu secara tradisional dari dahulu kala. Nah, sehingga ini juga merupakan bagian daripada proses konservasi, cara kita membuat tepung sagu itu sendiri, dan juga ini juga sekaligus mendukung daripada kegiatan pariwisata, karena masyarakat luar yang datang untuk berwisata bisa melihat bagaimana prosesi pembuatan sagu itu dari awal pemotongan sampai itu menjadi tepung sagu yang siap untuk kita nikmati menjadi papeda misalnya. Wow. Aku mau tanya nih, kalau misalnya ada wisatawan atau kita nih misalnya Kak Riko, kita mau mau datang ke sana untuk lihat proses pembuatan sagu yang berbasis adat itu, apakah ada waktu-waktu tertentu gitu Pak? Dan apakah ada ritual-ritual yang mungkin di sana dilakukan? Terus misalnya apakah kita juga ada do or don'ts-nya gitu?